Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita ketemu lagi di awal semester 3 ini. Dan semoga kalian selalu sehat ya, karena tahun ini adalah tahun yang istimewa sekali di mana pandemi dan COVID-19 selalu berada di sekitar kita. Kita harus selalu waspada, kita harus jaga-jaga diri biar kita selalu sehat ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang masuknya bangsa asing di Nusantara. Masuknya bangsa asing di Nusantara. Kalau sekarang kan masuknya pandemi di Nusantara. Namun kita tidak akan bahas tentang pandemi, kita tidak akan bahas tentang COVID-19, kita akan membahas tentang bangsa-bangsa asing pada masa dahulu. Oke, ada satu pertanyaan buat kalian. Kenapa sih Indonesia merupakan negara atau daerah yang diminati oleh bangsa-bangsa asing sejak dahulu, bahkan boleh dibilang sampai sekarang? Apa sih menariknya? Apa sih menariknya Nusantara menurut kalian? Mungkin Nusantara yang pertama adalah pada masa itu ketika jatuhnya Konstantinopel, harga rempah-rempah melambung sangat tinggi sehingga para penjelajah asing mencari kawasan sumber daya atau asal dari rempah-rempah yang harganya mahal tersebut. Itulah yang diminati pertama oleh Indonesia. Itu ya, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang kedua, jelas Nusantara adalah kawasan yang letaknya sangat strategis. Itu boleh dijadikan alasan. Kalau alasan masyarakatnya mudah dibodohi, saya kira bukan. Itu bukan alasan. Itu bukan penyebabnya. Karena orang Indonesia tidak bodoh-bodoh ya. Kita orang yang pintar dan orang yang kuat. Kita harus selalu berkeyakinan seperti itu. Sepakat ya? Oke. Pertanyaan yang kedua, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Coba berpikir. Coba buka Google, buka Mbah Google, coba buka buku referensi. Negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Oke? Silakan berpikir, coba berpikir. Oke. Kita jawab nanti ya, lewat materinya. Kita jawab nanti. Oke. Yang kedua, yang ketiga, maaf. Negara mana yang paling lama menguasai Indonesia menurut kalian? Negara mana yang paling lama menguasai Indonesia? Jelas pasti sekali. Jawabannya adalah Belanda. Ingat kan? Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa Belanda sudah menguasai Indonesia sampai masuknya Jepang Nusantara adalah selama 350 tahun. Bayangkan betapa lamanya itu. Berapa generasi Belanda menguasai Indonesia. Luar biasa. Sampai 4 kakek, 3 kakek itu sebenarnya ya. Belanda menguasai yang Indonesia selama itu. Lanjut, yang terakhir. Negara mana yang paling sistematis menguasai Indonesia? Di antara negara-negara yang paling sistematis menguasai Indonesia, negara mana coba? Negara Jepang. Belanda menguasai Indonesia 350 tahun. Namun Jepang hanya menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Tapi kehebatannya, kecepatannya, keefektivitasannya luar biasa efektif sekali. Karena sistem yang membedakan. Belanda menguasai Indonesia dengan sistem sipil, mungkin dengan pemerintahan sipil. Namun Jepang menguasai Indonesia dengan sistem militer yang kita sebut sistemnya namanya pemerintahan fasis atau totaliter. Itu mungkin. Ya, persepsi awalan melalui beberapa pertanyaan itu semoga bisa membuka materi pada hari ini melalui materi video ini.
masuknya bangsa asing di Nusantara. Sekali lagi, masuknya bangsa asing Nusantara. Sebuah kalimat yang asing bagi orang-orang Nusantara, seperti itu. Lanjut. Apabila kita bicara bangsa asing yang masuk ke Indonesia, tentu kita tak bisa lepas dari sebuah kalimat yaitu kolonialisme dan imperialisme. Sering kan kita dengar, sering ada orang-orang demo tulisannya stop imperialisme, stop kolonialisme. Apa sih maksudnya itu? Apa arti dari dua kalimat tersebut? Oke, yang pertama, kita mulai dengan kolonialisme. Apa sih arti kolonialisme? Kolonialisme adalah sebuah upaya yang dilakukan negara penguasa untuk menguasai suatu daerah demi mendapatkan sumber daya alam dan manusianya, SDA atau SDM-nya. Namanya kolonialisme. Lalu, imperialisme. Apa sih arti dari imperialisme? Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik dengan tujuan menguasai negara lain untuk mengambil keuntungan dari wilayah yang dikuasainya. Boleh dikatakan sama, boleh dikatakan beda, itulah imperialisme. Dengan ending yang sama. Sebuah usaha menguasai negara satu kepada negara lain yang dianggap lebih lemah dari negara yang pertama. Intinya adalah ke situ. Kolonialisme dibagi menjadi 3: eksploitasi, deportasi, dan penduduk. Yang pertama adalah kolonialisme eksploitasi. Yang dimaksud kolonialisme eksploitasi adalah sebuah kolonial usaha menguasai suatu negara terhadap negara lain untuk total diambil sumber daya alamnya atau eksplorasi, eksploitasi. Tanpa tersisa, total semuanya. Namanya kolonialisme eksploitasi. Yang kedua, kolonialisme deportasi. Ya. Adalah suatu usaha menjadikan negara lain jadikan tempat pembuangan orang-orang yang dianggap atau tempat pembuangan orang-orang hukuman dari satu negara dan dibuang negara lain yang adapun di mana negara lain itu sudah dianggap negara jajahannya. Contohlah seperti ini. Australia adalah jajahan Inggris pada awalnya, sehingga orang-orang yang dihukum di Inggris, orang-orang yang dibuang di Inggris, orang-orang yang kalah dalam bidang politik di Inggris akan dibuang ke Australia. Namun lambat laun orang-orang buangan itu semakin banyak. Ya. Muncullah sebuah koloni baru yang besar. Nah, orang-orang buangan ini lambat laun bisa mendirikan pemerintahan di Australia, bahkan bisa menggeser penduduk asli Australia. Namanya kolonialisme deportasi. Yang kedua, kolonialisme penduduk, di mana perpindahan penduduk A berpindah secara sengaja ke negara penduduk B untuk menguasai wilayah penduduk B, sehingga penduduk asli di pulau B tersebut itu akan kalah. Sama contohnya ketika orang-orang Inggris berpindah ke Australia, sehingga orang suku asli dari Australia yaitu suku aborigin kalah dengan pendatang baru yang berkulit putih dari Eropa. Itulah namanya kolonialisme penduduk. Bisa dipahami ya. Lanjut. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme dibagi menjadi 2 secara umum. Pertama adalah imperialisme kuno. Imperialisme kuno ini
terjadi akibat adanya semboyan 3G di Eropa pada masa itu, yaitu Gold, Gospel, and Glory, atau Gold, Glory, and Gospel sama. Gold yang pertama mencari kekayaan, yaitu di mana mereka belum berlomba mengeksplorasi dengan cara mencari tanah-tanah jajahan. Ya. Yang kedua adalah glory, keagungan. Agungannya seperti ini maksudnya. Semakin luas daerahnya, semakin luas jajahannya, sebuah negara akan dianggap jaya. Dan yang ketiga adalah gospel. Mereka mencari kekayaan, menjajah, juga sekaligus menyebarkan agama Nasrani. Itu yang dimaksud gospel. Yang kedua adalah imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno berlandaskan 3G. Kalau imperialisme modern terjadi setelah adanya revolusi industri. Itu adanya perubahan yang besar sekali dari tenaga manusia berubah ke tenaga mesin. Contohnya seperti ini. Pada masa sebelum revolusi industri, sebuah pabrik mampu menciptakan produk satu hari sebanyak 50 waktu masih menjadi tenaga manusia. Namun ketika diganti dengan mesin, 50 ini bertambah, tidak hanya 50. Satu hari mampu menciptakan sebanyak 300 hasil produksi. Luar biasa peningkatannya. Ketika peningkatan yang luar biasa ini, apa yang terjadi? Dampaknya apa? Pengaruhnya apa? Yang pertama jelas, ya. Kebutuhan akan bahan mentah. Yang mana bahan mentah ini ketika hanya mengandalkan negara Eropa jelas kurang support. Yang kedua, mereka memerlukan tempat pemasaran dari hasil-hasil produksi tersebut. Dan yang ketiga, mereka membutuhkan tenaga. Tiga inilah yang penting, sehingga negara-negara yang masuk dalam revolusi industri ini, berlomba-lomba mencari jajahan baru. Mereka saling bersaing, bahkan saling berperang, mungkin seperti itu. Itulah imperialisme modern. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Lanjut. Kita akan lihat bagaimana proses masuknya bangsa asing ke Nusantara. Kita akan lihat bagaimana proses adanya proses interaksi pedagang asing ke Nusantara hingga kita juga bisa berinteraksi dengan mereka pedagang-pedagang luar Nusantara. Kita mulai pertama. Penyebab pertama kita lihat adanya peralihan jalur sutra. Tahu apa yang dimaksud jalur sutra? Pernah dengar jalur sutra? Ya, ini. Jalur sutra adalah jalur perdagangan antara dari Cina ke Asia, ke Persia, ke Eropa dan Afrika, atau sebaliknya dengan cara melalui jalur darat. Itulah jalur sutra. Kenapa disebut jalur sutra? Karena sutra pada masa itu adalah komoditas unggulan, komoditas yang mahal pada masa itu. Sehingga jalur tersebut disebut namanya jalur sutra. Ketika darat dirasa sudah tidak aman oleh para pedagang-pedagang tersebut, akhirnya jalur perdagangan tersebut beralih ke laut. Kita lihat. Lihat perahu kecilnya. Jalur tersebut beralih melalui laut. Ya, dari laut inilah, akibat perubahan jalur inilah berdampak yang positif bagi Nusantara. Di mana sebelum jalur sutra melalui laut, pedagang-pedagang Nusantara sudah terlebih dahulu
menguasai lautan-lautan dalam hal perdagangan. Sehingga Nusantara dikenal adalah bangsa pelaut. Kita ingat lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, itu menggambarkan hal tersebut. Hal inilah yang sangat menimbulkan keuntungan bagi Nusantara. Seperti itu. Ya. Lanjut. Penyebab yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Tahu kan Konstantinopel, sudah pernah mati itu ya. Coba nyatakan yang berada di Turki maju sekali pada masa itu. Oke, jatuhnya Konstantinopel ya ke tangan pedagang Islam pada tahun 1433 yaitu ke Turki Utsmani ya, dengan rajanya yaitu Alexander Agung. Hal ini adalah menjadi pukulan berat bagi pedagang-pedagang Eropa yang notabene beragam Nasrani. Ya. Ini menjadi pukulan berat bagi mereka. Karena mereka ketika akan masuk ke Konstantinopel itu dipersulit yang pertama. Yang kedua, rempah-rempah pada masa itu harganya menjadi mahal luar biasa. Ya. Orang Eropa ini sangat berat untuk berjualan lagi di Konstantinopel. Inilah yang akhirnya mempengaruhi terhadap ekspedisi pedagang Eropa keluar dari wilayahnya untuk mencari jajahan baru. Ya. Atau tadi yang sudah kita bahas sambil menerapkan growth, gospel, and glory tadi. Dan Eropa keluar dari wilayah Eropa, keluar dari zona Eropa. Ya, ada Magellan, Sebastian Elcano, ada Alfonso, banyak sekali keluar ya, melalui Tanjung Harapan, Afrika, melalui ke India, Sri Lanka, lalu akhirnya mereka menemukan Malaka. Di Malaka ini mereka menemukan rempah-rempah yang dianggap lebih murah. Pada awalnya para pedagang Eropa ini menganggap bahwa Malaka adalah pusat rempah-rempah. Namun penelitian terus dilakukan. Akhirnya bangsa Eropa menemukan Nusantara, tepatnya Maluku, bahwa Nusantara adalah pusat rempah-rempah, terutama dari negara Spanyol dan Portugis nanti yang mengambil Maluku. Seperti itu. Oke. Sehingga jatuhnya Konstantinopel ini sangat berpengaruh terhadap penemuan bangsa-bangsa asing terhadap rempah-rempah di Nusantara. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kita lihat tadi sudah kita bahas, jawabannya di sini ya. Bangsa-bangsa mana saja yang pernah menjajah Nusantara? Kita lihat di sini. Kita lihat ada ini ya, pertama adalah jelas adalah Portugis pada tahun 1511 di bawah Alfonso de Albuquerque ya. Yang kedua nanti Portugis nanti menguasai Malaka, juga nanti menguasai Maluku. Untuk yang pertama adalah Portugis. Yang kedua adalah Spanyol, sama dengan penguasaan Maluku ya. Ini pada tahun 1521 setelah Malaka dikuasai, Maluku dikuasai, datang bangsa yang ketiga nanti yaitu Belanda. Sebelum menemukan Ambon, Maluku, Belanda langsung menuju ke Jawa. Itu di bawah Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser pada tahun 1596. Diikuti di Inggris masuk Nusantara tahun 1811 ya. Kalau Belanda nanti dikenal dengan konsideran VOC, kalau Inggris nanti dikenal dengan EIC. Dua kongsi dagang yang saling bersaing nanti memperebutkan wilayah jajahannya. Dan bangsa asing terakhir yang mencoba atau pernah dan berhasil menguasai Indonesia secara telak adalah Jepang yang masuk pada tahun 1942 dan berakhir tahun 1945.
Dalam penguasaan Spanyol dan Portugis di Maluku terjadi sebuah perseteruan yang akhirnya ada dimunculkan kesepakatan perjanjian Saragossa yang berisi pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Kedua, Portugis menguasai Maluku. Dan yang ketiga, pendirian Benteng Sao Paulo oleh Portugis. Itulah isi dari perjanjian Saragossa untuk menengahi konflik antara Portugis dengan Spanyol seperti itu. Itulah materi untuk pertemuan pertama ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi pertemuan kedua. Sebelum lanjut, ada tugas dari saya adalah nomor 1. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi imperialisme yang begitu lama dan bagaimana dampaknya bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, adakah kolonialisme dan imperialisme pada masa kini? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yang ketiga, sebutkan 5 dampak positif dan negatif dari adanya imperialisme di Indonesia. Cukup 3 soal tersebut ya. Terakhir ada kata-kata bijak mungkin. Yang jelas pertama adalah badai dan ombak besar adalah yang menjadikan nelayan kuat dan perkasa. Sehingga pengalaman masa lalu dari bangsa Indonesia tentang imperialisme dan kolonialisme harusnya bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang selalu tangguh sepanjang masa. Amin. Sekali lagi selalu semangat, selalu sehat, selalu jaga kebersihan, selalu waspada. Jadikanlah satria semasa yang selalu kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.